saya ingin tahu sebetulnya Bapa yang oleh Yesus disebut sebagai Bapa itu satu-satunya Allah yang benar, ataukah salah satu Allah yang benar? Karena kalau Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, maka tidak ada pribadi lain selain Bapa yang adalah Allah yang benar. Tetapi kalau Bapa hanya salah satu Allah yang benar, maka ada pribadi lain yang juga adalah Allah yang benar, yaitu Putra dan Roh Kudus. Bagaimana, Pak? Ya, Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Sehingga tidak ada Allah lain. Tidak ada Allah lain yang adalah Allah yang benar. Tetapi bukan berarti tidak ada pribadi lain. Nah, jadi kesalahan Pak Beni tadi adalah menyamakan Allah dengan pribadi. Tadi Bapak bilang, kalau Bapa adalah satu-satunya Allah benar, maka tidak ada pribadi lain yang menjadi Allah yang benar. Pribadi lain bisa, asal dia tertukar, asal dia masih Allah yang satu itu. Gitu. Tetapi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Itu benar. Itu benar. Tetapi Yesus tidak mengeksklusi dirinya di situ. Yesus tidak bilang, tapi aku bukan Allah yang benar. Enggak. Yesus mengatakan dia punya peran yang berbeda dari Bapa, dia adalah utusan di situ, dia adalah utusan Bapanya. Tetapi dia juga adalah Allah yang benar, tidak disangkal oleh ayat itu. Nah, bahkan itu ditegaskan lagi di dalam ayat lain. Misalnya dalam 1 Yohanes 5:20, di dalam Titus 2:13, dalam Yudas 1:4. Dalam begitu banyak ayat lain disebut Allah juga. Jadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar karena Tritunggal percaya ada satu Allah. Oke, saya pertajam. Tadi di penjelasan kan ada disebut Allah itu satu tapi ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, 3 pribadi. Nah, ketika Yesus berkata, tercatat di dalam Yohanes 17 ayat 3, Bapa, berarti itu kan berbicara tentang pribadi. Benar. Pribadi Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar. Lalu Yesus menyebut juga dirinya sebagai utusan Bapa. Nah, bukankah ini bertentangan dengan penjelasan Bapa yang tadi Bapak katakan pribadi Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Silakan, Pak. Tidak ada pertentangannya. Bertentangan di mana? Karena kan tadi saya sudah katakan bahwa Allah yang Esa itu eksis dalam 3 pribadi. Salah satu pribadi adalah Bapa. Jadi Bapa adalah Allah yang satu-satunya itu. Allah yang satu-satunya itu. Ya kan? Kan kita setuju ada satu Allah. Hanya menurut Anda, Allah itu eksis hanya dalam satu pribadi. Yaitu pribadi Bapa. Menurut Alkitab, Allah itu eksis dalam 3 pribadi. Tapi Allahnya satu. Jadi kalau misalnya saya berkata, Bapa adalah satu-satunya Allah, itu tidak salah. Karena memang hanya ada satu Allah. Saya berkata Yesus adalah satu-satunya Allah, juga benar. Karena memang hanya ada satu Allah. Saya berkata Roh Kudus adalah satu-satunya Allah, juga benar. Karena memang hanya ada satu Allah. Tetapi Allah itu eksis dalam 3 pribadi. Makanya di dalam Alkitab, ketiga pernyataannya muncul. Makanya saya bilang, kita tidak boleh tebang pilih ayat. Kita harus sintesiskan semua yang Alkitab ajarkan. Bapa disebut Allah, Yesus disebut Allah, Roh Kudus disebut Allah. Dari situlah muncul pemahaman ini, bukan kita yang bikin-bikin sendiri. Kita dapatkan langsung dari Alkitab. Kecuali kita mau korting, jadi kita lihat sebagian ayat, yang sisanya kita abaikan. Nah ini entah jatuh ke modalisme atau jatuh ke Unitarianisme. Oke, saya lanjutkan. Tadi Bapak sempat mengungkap Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai Israel, Yahweh atau Yehovah Allah kita, Yahweh atau Yehovah itu satu. Nah, Ulangan 6 ayat 4 itu dikutip kembali oleh orang Yahudi di Markus 12 ayat 29. Nah, pada perikop itu, orang Yahudi mengatakan hal yang sama, bahwa Yahweh itu satu. Tidak berhenti sampai di situ, orang Yahudi itu mengatakan, ahli Taurat itu mengatakan, dia Esa. Itu saat berbincang-bincang dengan Yesus, orang itu berkata, benar guru, tepat katamu bahwa dia
esa. Jadi dia itu pasti tidak menunjuk ke Yesus yang sedang diajak bicara. Kemudian ditegaskan lagi oleh orang Yahudi itu, ahli Taurat itu, tidak ada yang lain kecuali dia. Itu berarti Yesus yang diajak bicara tidak termasuk di dalamnya. Tidak ada yang lain kecuali dia. Perikop itu ada di Markus 12 ayat 29 sampai 32. Nah, terhadap jawaban itu, Yesus mengatakan betapa bijaksananya orang ini. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan hal ini? Kalau ternyata Yesus sebetulnya adalah salah satu bagian dari Allah, tetapi orang Yahudi itu tidak memasukkan Yesus ke dalam bagian Allah, dan ternyata Yesus menganggap itu hal yang bijaksana. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Sama seperti yang tadi sudah saya katakan. Kalau saya berkata Bapa adalah Allah, itu tidak salah. Jadi kalau misalnya ada seseorang membuat pernyataan yang berfokus kepada salah satu pribadi Tritunggal, dan menyatakan dia adalah satu-satunya Allah, itu tidak salah. Karena memang Allah itu hanya satu. Itu yang kita pahami. Jadi nanti akan menjadi bingung malah kalau misalnya Yesus dijadikan bukan Allah atau Allah kecil gitu, atau makhluk ilahi atau lain sebagainya. Jadi nanti ada dua yang disembah, malah jadi bingung-bingung. Jadi Allahnya ada dua, ada Allah besar, Allah kecil nanti jadi. Tetapi yang benar adalah Allah itu memang satu, sehingga kapanpun kita bisa berfokus ke salah satunya. Pernyataan yang berfokus ke salah satunya tidak salah. Sama seperti orang yang tadi dikutip itu, dia sedang berfokus ke pribadi Bapa misalnya. Saya pun bisa berfokus kepada pribadi Bapa saat ini. Saya bisa berkata Bapa adalah satu-satunya Allah. Yang Esa, benar. Saya bisa berkata Yesus adalah satu-satunya Allah saya. Benar, begitu. Ya, karena saya berfokus ke salah satu pribadinya pada saat itu. Ya, tetapi saya akan berkata bahwa disintesiskan semuanya, bahwa satu-satunya Allah yang benar ini eksis dalam tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa karena disebut Allah, pribadi Yesus karena disebut sebagai Allah, dan pribadi Roh Kudus karena disebut sebagai Allah. Jadi sebenarnya konsepnya sama gitu. Jadi yang ditanya ini jawabannya sama sebenarnya. Oke, saya pertegas, Pak. Berarti ketika Yesus berkata Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, kalimat itu memberikan peluang adanya pribadi lain yang juga adalah Allah, begitu Pak. Benar, asal Allahnya adalah Allah yang sama yang satu. Oke, jadi tidak boleh Allah yang lain. Oke, saya catat. Berarti sekalipun Yesus berkata Bapa adalah satu-satunya Allah, tetapi itu memberikan peluang yang lain adanya pribadi Allah yang lain, gitu ya Pak. Benar, asal Allahnya Allah yang sama itu. Oke, saya bertanya ayat yang lain sekarang. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 17, Allah yang satu itu dinyatakan sebagai yang tak nampak. Sementara Yesus adalah pribadi yang sudah nampak dilihat oleh ribuan orang. Bagaimana menjelaskan hal ini, Pak? Justru ini hanya bisa dijelaskan oleh Tritunggal. Karena begini, jelas-jelas di dalam Perjanjian Lama ada banyak sekali Allah menampakkan diri, gitu, yang tidak bisa dijelaskan oleh Unitarianisme. Karena di dalam Unitarianisme akan bentrok kalau misalnya Allah di Perjanjian Lama menampakkan diri, berarti karena Unitarianisme hanya percaya Bapa sebagai satu-satunya pribadi di situ, tidak ada pribadi lain seperti Tritunggal. Maka menjadi bentrok dengan ayat ini. Tapi ayat ini justru sangat cocok dengan Tritunggal. Jadi saya senang sekali ayat ini diangkat. Karena Allah yang kekal, yang tidak nampak ini jelas mengacu pada pribadi Bapa. Ini dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Yohanes 1:18 yang berkata bahwa tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Tapi katanya apa? Anak tunggal Allah atau putra tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Jadi setiap kali Allah muncul di dalam Perjanjian Lama atau Yehovah muncul dalam Perjanjian Lama dan dilihat orang, itu ada banyak ayatnya. Kita bisa buka satu persatu. Yehovah muncul, Yehovah dilihat, Yehovah berbicara kepada Musa muka dengan muka, Yesaya melihat Yehovah dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya tidak bertentangan dengan pengajaran 1 Timotius 1:17 yang berkata bahwa Allah yang kekal tidak nampak gitu. Padahal Yehovah nampak, Allah
Allah muncul, Allah bergumul dengan Yakub dan lain sebagainya. Satu-satunya penjelasan adalah Tritunggal, bahwa yang muncul dan yang dilihat dan yang bergulat dengan Yakub dan lain sebagainya adalah Yesus Kristus, adalah Yesus inkarnasi dia, gitu. Sehingga dialah Allah yang nampak, sedangkan Bapa adalah pribadi Allah yang tidak nampak. Saya pertegas, Pak. Jadi sebetulnya sudah ada orang yang pernah melihat Allah atau tidak, atau belum? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa. Tapi jelas ada orang yang melihat Yesus Kristus. Ya, tadi kan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Nah, yang saya pertanyakan, sebetulnya sudah ada atau belum orang yang pernah melihat Allah? Makanya jawabannya, karena Allah eksis dalam 3 pribadi. Ketika berbicara mengenai pribadi Bapa, maka tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Ketika berbicara mengenai pribadi Yesus, maka Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Maka Yakub berkata, "Aku telah bergumul dengan Allah." Maka Yesaya berkata, "Mataku telah melihat Yehova. Celakalah aku, kalau aku najis bibir," dan sebagainya. Itu hanya bisa dijelaskan dalam Tritunggal. Kalau tidak, saya perlu ketegasan tadi. Jadi kalau demikian saya menyimpulkan sebetulnya sudah ada yang pernah melihat Allah. Allah Putra, ya. Iya, artinya apakah Allah Putra ataukah Allah Roh? Berarti ada yang sudah melihat Allah. Ya, Allah Putra, benar. Ya, oke. Jadi karena yang saya baca di Alkitab itu tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi kesimpulan Bapak kan ada yang pernah melihat Allah, gitu. Karena saya mau menggabungkan semua yang Alkitab katakan, yang ada banyak ayat lain yang mengatakan manusia melihat Allah dan Allah menampakkan diri. Ada banyak ayat seperti itu. Dan itu hanya bisa dijelaskan dengan Tritunggal. Seandainya saja itu nanti ditanyakan ke saya akan jawab. Baik, saya tanya selanjutnya. Tadi kan Bapak mengatakan ada Allah kecil, Allah besar begitu ya, kalau tidak mengikuti apa penjelasan Bapak. Nah, kita melihat bahwa di dalam Alkitab, Yesus itu punya Allah. Jadi pada waktu disalib, Yesus berkata, "Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku?" Kemudian, itu kan di dunia, biasanya orang berkata begitu kan. Nah sekarang kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis ketika Yesus sudah di surga, sudah dibangkitkan. Dan kitab Wahyu pun dituliskan hal yang sama. Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 12, "Nanti kalau kamu setia, kamu akan jadi soko guru di kota Allahku." Jadi Yesus pun tetap berkata bahwa di surga kelak Yesus tetap punya Allah. Nah, Allah yang tetap punya Allah, ini apakah Allah yang maha kuasa, Pak? Allah yang maha tinggikah dia? Ya, silakan, Pak. Untuk menjawab itu, Alkitab sudah mengatakan secara jelas. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 dia dikatakan sebagai Allah yang maha kuasa. Allah yang benar. Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dia menyebut diri sebagai yang maha kuasa. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bahwa Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Karena memang Bapa adalah Allah. Tetapi Bapa ada tidak menyebut Putra sebagai Allah. Nah, kalau misalnya tidak, maka kita bisa meragukan. Tapi ternyata iya, Bapa pun menyebut Putra Yesus sebagai Allah di dalam Ibrani 1, misalnya ayat yang ke-8 di situ, di mana dikatakan tahtamu ya Allah. Di sini adalah Bapa berbicara kepada Putra. Tahtamu ya Allah. Tetap terus. Jadi Bapa menyebut Putra Allah, Putra menyebut Bapa Allah. Itulah keindahan dari Tritunggal. Makanya kita bilang, karena kita mensintesiskan semuanya. Kalau kita mau lihat satu sisi saja, oke, Yesus menyebut Bapa sebagai Allah. Oh, apakah itu berarti akhirnya Yesus menjadi Allah yang lebih kecil? Sepertinya mau menuju ke sana tadi. Gitu. Karena tadi pertanyaannya apakah Yesus Allah yang maha tinggi dan sebagainya. Jadi seolah-olah memang posisi Pak Beni ini mau menyatakan bahwa Yesus ini Allah, atau tadi istilahnya makhluk ilahi gitu kan. Makhluk ilahi kan berarti bersifat kealahan tuh, kata-kata adjektif ilahi di situ. Bersifat keilahian, makhluk ilahi. Jadi kayak ada Allah tapi yang bukan Allah gitu. Allah yang bukan Allah. Makhluk ilahi. Jadi kayak ada Allah kecil gitu jadinya. Padahal Alkitab jelas mengatakan
Yesus adalah Allah yang benar. Dia adalah Maha Kuasa. Dia adalah pencipta dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sinkronisasikan semuanya, kita dapatkan Tritunggal. Kita dapatkan Tritunggal. Bahwa bahwa Putra menyebut Bapa Allah nggak masalah. Mau di sorga, mau di atas kayu salib nggak masalah. Bapa juga menyebut Putra Allah, itu dari sorga dan mengatakan tahtamu ya Allah. Baik, saya perlu meluruskan. Jadi yang disebut Allah oleh Bapa itu bukan cuman ya anggaplah putra. Ya saya terima saja Ibrani 1 ayat 8 begitu ya. Jadi di Yohanes 10 ayat 34, Mazmur 82 ayat 6, anak-anak Allah itu juga disebut Allah. Dan yang menyebut itu adalah Bapa, Yehova. Nah, apakah anak-anak Allah yang oleh Allah disebut sebagai Allah itu juga adalah Allah yang maha tinggi? Bagaimana, Pak? Nah, konteksnya sama sekali berbeda. Konteksnya itu mengutip dari Mazmur, di mana intinya di dalam Mazmur di situ dikatakan Allah ini berkata, hey, dia berbicara pada hakim-hakim sebenarnya di situ konteksnya. Hakim-hakim, kalian ini bertindak seperti Allah maksudnya. Hakim di dunia ini punya kuasa seperti Allah, makanya dipakai istilah Allah di situ. Karena kalian memutuskan hidup matinya orang. Seorang hakim di pengadilan, dia memutuskan hidup matinya seseorang, sehingga mereka dimetaforakan sebagai Allah di situ. Tetapi itu adalah pemakaian figuratif, metafora. Nah, kalau kita melihat di sini, ya konteks sama sekali berbeda. Bahwa ketika Yesus disebut Allah, di situ adalah penegasan. Bukan hanya itu, bahkan Allah Bapa berkata bahwa semua makhluk harus menyembah Yesus Kristus, harus menyembah Dia, dan Dia diberikan kemuliaan yang sama dengan Bapanya, dan semua orang harus menghormati Dia sama dengan Bapa. Padahal di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Jadi sangat jelas sekali. Saya tahu bukan hanya Bapa, tapi segala macam kayak saksi Yehova lain sebagainya. Saya juga pernah berdebat dengan mereka, sering menggunakan ayat itu bahwa ini yang lain juga disebut Allah kok. Ya, boleh saya potong Pak, karena masih ada pertanyaan yang lain. Oke, silakan. Jadi, kata Allah tidak harus diartikan sebagai Allah yang maha tinggi, begitu kan? Oh tentu, kan ada banyak Allah palsu. Oke. Jelas ada banyak Allah palsu, kayak Dewa Dewi juga disebut Allah, tapi bukan Allah yang benar. Oke, sekarang begini Pak, saya ingin mengajak untuk kita melihat. Ketika Bapa menyebut anak-anak Allah dengan Allah, Mazmur 82 ayat 6, Yohanes 10 ayat 34, Bapa tidak berkata Allahku, tetapi Bapa hanya berkata Allah. Ya, misalnya Presiden Jokowi menyebut Presiden Amerika sekarang ini sebagai presiden, ya, tapi kan bukan presidenku, bukan begitu. Tetapi berbeda dengan Yesus, ketika Yesus menyebut Bapa sebagai Allah, bukan hanya Allah, tetapi Allahku. Artinya, dengan penyebutan itu kan Yesus menempatkan diri sebagai umatnya. Berbeda dengan tadi kasus ketika Presiden Jokowi menyebut Presiden Amerika dengan Mr. Presiden, itu tidak menempatkan Jokowi menjadi rakyatnya presiden yang disebut tadi. Lain kalau Jokowi berkata presidenku, nah itu berarti dia menempatkan diri sebagai rakyatnya. Nah, bagaimana menjelaskan ini? Ketika ada perbedaan, jadi Bapa menyebut anak-anak Allah sebagai Allah. Ya, yang tadi Bapak sudah katakan Allah di sini tidak harus berarti Allah yang Maha Kuasa, berarti ada kemungkinan artinya lain. Tetapi Yesus menyebut Bapa sebagai Allahku. Otomatis menempatkan Yesus di bawah. Bagaimana menjelaskan ini? Apakah Allah yang maha tinggi itu masih punya Allah? Silakan Pak. Ya, sekali lagi Alkitab menyebut Yesus sebagai Allah yang benar. Alkitab menyebut Yesus sebagai Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa dalam Wahyu 1 ayat 8, Allah yang perkasa yang sama dengan Jehovah El Gibor di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan lain sebagainya. Ya. Jadi Alkitab sendiri menyebut Yesus sebagai Allah yang maha kuasa, Allah yang benar. Jadi saya bingung di mana letak permasalahannya. Nah, mengenai pertanyaan tadi, kenapa disebut Allahku? Ya, ada beberapa jawaban di sini. Kenapa disebut Allahku? Satu, tentu dalam konteks
sekali lagi, penebusan. Dalam konteks penebusan, bahwa dia turun menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia bahkan memberi diri dibaptis bahkan. Gitu. Jadi dia mengidentifikasikan dirinya dengan umatnya. Lalu kalau dibilang, bagaimana dengan di Wahyu? Di Wahyu dia sudah di sorga. Oke, di Wahyu dia sudah di sorga. Tapi di Wahyu dia masih menjalankan penebusan. Dia masih menjalankan proses itu ketika dia membawa darahnya masuk ke dalam tempat kudus. Dan dia masih disebut sebagai sang domba. Dia disebut domba di dalam Wahyu. Kenapa dia disebut domba? Karena domba menggambarkan pengorbanan dia. Dan di sorga, sebenarnya di sorga di Wahyu itu dia sedang berbicara konteks, dia sedang menantikan saatnya dia kembali lagi ke bumi. Di situ sebagai domba, ya, domba yang akan menang. Jadi tidak ada masalah, itu penjelasan nomor 1. Penjelasan nomor 2, 5 detik lagi. kataku di situ tidak harus berarti subordinasi selalu. Oke, Kataku waktunya di situ. habis. Misalnya saya bisa berkata istriku, misalnya, itu tidak berarti subordinasi, Maaf, Pak Siban. tidak selalu. Oke. Waktunya